Sorotan lain datang dari 3 siswa kakak beradik di SD Negeri 051 Tarakan, Kalimantan Utara tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut. Ketiganya tak naik kelas diduga lantaran tidak menganut ajaran agama yang diakui pemerintah. Saudara, 3 kakak beradik di sekolah dasar tak bisa naik kelas selama 3 tahun. Penyebab mereka tidak naik kelas diduga karena keyakinan yang mereka anut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Media sosial diramaikan dengan video viral seorang siswi SMK yang diminta mengenakan jilbab padahal siswi tersebut bukanlah muslim. Viral sebuah video di media sosial dugaan adanya pemaksaan penggunaan jilbab atau kerudung di sebuah sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumbar. Sorotan selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang. Baik, selamat pagi kepada semuanya yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ya dalam kelas Pancasila ke-28. Dengan kali ini kita akan mempresentasikan tentang kasus intoleransi. Dan di pertama kali ini kita akan membahas tentang PowerPoint tentang intoleransi dulu. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan membahas untuk menu atau daftar isinya, yang ada anggota kelompoknya, pengertian intoleransi dan toleransi, dampak negatif intoleransi, quotes, contoh kasus intoleransi di Indonesia, dan video kasus intoleransi, serta 5 cara menghindari sikap intoleransi. Oke, untuk pertama-tama ininya anggota kelompok dari kami ada 11 orang. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian intoleransi dan juga toleransi. Intoleransi sendiri adalah sebuah paham atau sebuah pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam intoleransi. Yang dimana intoleransi itu adalah sebuah sikap manusia untuk saling menghormati atau menghargai sebuah respect gitulah kepada perbedaan baik antar individu ataupun kelompok. Jadi tanpa membeda-bedakan, dimana intoleransi adalah kebalikan dari toleransi. Berarti di sini itu adalah tidak menghargai atau tidak menghormati perbedaan. Dan yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang juga berbeda. Yang selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari intoleransi. Yang pertama itu adalah adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang di sini tuh bisa karena ekonomi, karena rasis, karena status sosial, karena suku, agama, dan juga kebudayaan. Yang kedua itu tuh adalah memandang masyarakat kebudayaan sendiri itu lebih baik gitu, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain yang anggapnya itu kebudayaan atau trustnya atau agamanya itu sendiri yang paling baik, sedangkan yang agama suku atau budaya lain itu direndah-rendahkan. Dan sikap ini tentu saja akan mendorong konflik dari antar kelompok atau antar golongan. Yang ketiga di sini itu adalah terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah juga sulit membangun kebijakan karena sikap intoleransi ini. Oke, untuk dari quotes-nya kita ambil dari Gus Dur yang dimana bunyinya, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Di mana di sini itu kita diajarkan untuk bisa toleransi ya, kepada orang lain. Di sini tuh kita ada ambil beberapa contoh kasus intoleransi di Indonesia. Di sini tuh dari video Kompas yang ada di YouTube, di sini tuh ada intoleransi di bidang pendidikan, ya, di mana isinya itu adalah tiga kakak beradik di sekolah dasar yang tidak bisa naik kelas selama 3 tahun karena nilai agamanya dirapot. Yang kedua tuh adalah intoleransi dalam keberagaman agama.
yang tentang intoleransi keberagaman agama ini isinya adalah seorang siswi yang beragama Kristen di SMKN 2 Padang dipaksa untuk menggunakan jilbab, di mana dia tuh sendiri siswi ini merupakan beragama Kristen dan merupakan non-Muslim. Dan yang ketiga contohnya adalah intoleransi tempat ibadah agama lain, yang dimana isinya itu adalah pelarangan pembangunan GKI Yasmin di Kota Bogor. Yang ini adalah contoh untuk video kasus intoleransinya. Sorotan selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Terkait permasalahan adanya siswi non-muslim yang diminta berjilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Nadiem meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas. Tindakan tegas itu berupa pemberian sanksi pencopotan kepada pihak yang terbukti bersalah. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan, sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Sejak menerima laporan mengenai SMKN 2 Padang, Kemdikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas. Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya meminta agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan, agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama ke depannya. Setelah viral di media sosial, seorang siswi non-muslim diminta memakai jilbab. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengaku prihatin. Syaiful Huda menilai hal itu tidak pantas terjadi di institusi pendidikan di Indonesia. Syaiful meminta lembaga pendidikan milik pemerintah harus menjunjung tinggi toleransi. Ia menambahkan mewakili Komisi 10 meminta Kemendikbud untuk segera mengevaluasi kejadian ini. Saya kira ini cara pembelajaran yang tidak tepat yang dilakukan oleh tenaga pendidikan kita, terutama terkait dengan bagaimana pembelajaran terkait dengan kebinekaan di Indonesia. Sikap semacam ini tentu harus secepatnya disudahi, karena Indonesia berpijak kepada kebinekaan, menghargai seluruh warga negaranya. Dan sekarang saya akan membahas tentang cara untuk menghindari sikap intoleransi, di mana kalau misalnya kita menemukan sebuah masalah, kita tentu saja akan menemukan sebuah solusi untuk memecahkan masalah tersebut, gitu. Dan kami itu menemukan 5 cara untuk menghindari sikap intoleransi ini, sikap ketidakseimbangan ini, gitu, agar kita tuh bisa sama, bisa seimbang, bisa menghargai suku, ras, agama, dan golongan-golongan dari orang lain. Dan di sini tuh yang pertama tuh adalah tidak memasakkan kehendak sendiri kepada orang lain. Di situ yang kedua itu adalah peduli terhadap lingkungan sekitar, ya, di mana tuh kita tidak cuek gitu, tidak acuh tak acuh gitu. Kita harus peduli terhadap sesama, kita harus merangkul kepada semua orang yang membutuhkan dan tanpa melihat apapun latar belakang dari orang tersebut. Yang ketiga itu adalah tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Di sini tuh seperti yang saya bilang tadi, ada orang-orang yang memiliki sikap seperti fanatik gitu,
di mana agamanya atau sukunya atau rasnya atau budayanya itu dianggap tuh lebih baik daripada yang lain, sehingga budaya yang lain atau suku, ras dan golongan yang lain itu dianggap rendah oleh si oknum-oknum tertentu. Dan di sini tuh kita harus menanamkan sikap ini ke dalam diri kita sendiri gitu loh. Untuk yang keempat itu adalah tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Kita untuk mencapai tujuan tuh kita bisa menggunakan cara-cara yang baik dan cara-cara yang halal atau yang cara-cara yang benar, dan kita tuh tidak boleh atau dilarang menggunakan untuk melanggar norma-norma yang ada untuk mencapai yang kita inginkan. Untuk yang kelima itu tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Berarti di sini tuh kita harus mementingkan kesejahteraan dari orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kalau kita mementingkan kepentingan diri sendiri doang, itu berarti kita tuh adalah seorang yang egois. Dan seseorang yang egois itu bisa menjadi sikap yang menjadi tumbuhnya sikap intoleransi. Oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami dulu untuk PowerPoint di sini. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Terima kasih. Selamat sore, saya Edelina. Sebagai pewawancara yang akan mewawancarai narasumber saya kali ini, yang mengangkut tentang tema intoleransi antar umat beragama. Dengan narasumber saya, Muhammad Setiawan, silakan memperkenalkan diri. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Sumatera Utara. Jadi kali ini saya bersedia untuk menjadi narasumber. Oke, baik. Tentang tema, berarti kan sudah tahu sebelumnya bahwa tema kita kali ini adalah tentang intoleransi umat beragama, di mana lawan dari kata toleransi, bahwa tidak adanya rasa saling menghargai. Untuk tema kali ini kita ambil umat antar beragama ya, sesuai dengan kasus yang mungkin akan diceritakan tentang Setiawan ini. Untuk masalah yang sedang terjadi ataupun yang pernah, sebenarnya inti permasalahannya itu seperti apa, boleh diceritakan Setiawan? Oh, baik. Jadi begini, dulu ketika saya di sekolah dasar, nah jadi lingkungan sekolah dasar saya itu mayoritasnya itu Islam. Nah, sampai cuman ada satu siswa itu yang beragama non-Muslim gitu kan. Nah, jadi kan otomatis kalau misalnya setiap pelajaran agama gitu, dia itu biasanya sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya setiap pelajaran agama itu kayak banyak gitu anak-anak cowok yang lain itu kayak sering ngebully gitu, kayak bilang dia itu nggak pantas gitu untuk sekolah di sekolah itu gitu kan, karena yang emang mayoritasnya Islam gitu. Selain itu juga kalau misalnya kayak lagi free class gitu kan, terkadang dia tuh sering kayak yang dicaci maki gitu, dibilang kayak agamanya itu agama yang nggak bener gitu. Gitu sih masalahnya. Iya, sesuai dengan tema intoleransi. Apakah setelah dari efek pembulian itu si korban ini merasa tidak mau bersekolah lagi, ataupun apa dampak yang terjadi setelah dilakukannya pembulian itu? Oh baik, jadi begini, pembulian itu kan terjadi secara kayak lumayan sering gitu ya. Nah, jadi biasanya dia itu korban itu ya nangis gitu, jadi lebih sering menyendiri gitu, dan syukurnya dia nggak ada sih keinginan untuk berhenti sekolah karena terjadi pembulian pada dirinya gitu sih. Oke. Apa teman-teman yang memiliki agama mayoritas itu toleransinya itu tidak menoleransinya itu dari jenis apa? Tidak menghargai, apa pada saat dia beribadah dia dilarang ataupun dia tidak dihargai? Kan kita setiap agama memiliki hari raya besar tersendiri ya. Misalnya contoh Islam, Idul Fitri, benar ya? Terus juga Kristen Natal, dan berbagai hari raya masing-masing dari agama. Apa pada saat hari raya itu ada sikap-sikap yang menunjukkan tidak adanya toleransi antar mereka? Baik,
Jadi kalau misalnya intoleransinya itu biasanya itu yang lebih sering itu ketika dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi ketika teman saya minoritas ini yang beragama non muslim ini tuh ya biasanya setiap pelajaran agama itu sering dihina-hina gitu, dicaci maki, terus juga pernah suatu kejadian buku-bukunya itu disembunyiin gitu sama teman-teman yang lain gitu supaya dia tuh nggak bisa belajar agamanya gitu. Untuk kegiatan perayaan hari besar itu karena memang itu juga sekolahnya mayoritas Islam gitu ya. Jadi untuk kegiatan dia seperti hari Natal itu tidak dilaksanakan sih gitu. Tetap dilaksanakan. Tapi dalam kan itu kan dalam lingkup pertemanan ya. Tapi dalam lingkup sekolah apa tetap disediakan misalnya contoh pelajaran agama meskipun mayoritasnya beragama Muslim? Untuk fasilitas belajar agama itu ada gitu. Cuman kalau dari yang saya lihat ya kayak jarang, gurunya itu lumayan jarang gitu ngajar. Jadi misalnya dalam sebulan itu ada 4 kali pertemuan agama Kristen, ya sekitar cuma 2 kali gitu masuk gitu aja sih. Oke, dalam sikap membantu kan ada banyak perbedaan ya. Berarti kan antara istilahnya menonjol gitu perbedaannya. Apa dalam membantu kan kita kan di dalam lingkup sekolah ya, apalagi masih sekolah dasar, pasti sama teman saling membantu gitu. Apa dibeda-bedakan karena agamanya minoritas dibeda-bedakan dalam hal tolong menolong? Sebelumnya saya izin bertanya kepada pewawancara untuk tolong menolong ini tolong menolong antar sesama teman gitu ya? Ya. Oh, kalau misalnya karena dia juga minoritas ya, untuk teman-teman yang lain itu lumayan banyak gitu ya, yang kayak nggak mau nolong dia gitu. Jangan kan nolong untuk berteman dengan dia itu pun hampir tidak ada gitu. Ya sedikit sih gitu. Kalau misalnya dipresentasikan ya hampir sekitar 80% dari kelas itu muridnya itu ya nggak ada gitu yang berteman, apalagi tolong menolong kepada dia gitu. Oke. Tidak ada dalam konotasi ini berarti selama dia sekolah dasar itu 6 tahun kan? Iya, 6 tahun. Berarti selama dia 6 tahun bersekolah di situ tidak ada satupun temannya yang mau berteman? Kalau tidak ada, dibilang tidak ada gitu, enggak juga sih, ada. Cuman memang nggak banyak gitu. Ya paling sekitar 4 atau 5 orang gitu yang benar-benar berteman sama dia gitu. Hanya karena alasan perbedaan agama. Berarti tidak ada toleransi beragama gitu, bahwa semuanya ya walaupun kita berbeda-beda, ya kita punya agama yang beda, mungkin kita punya kebiasaan ataupun apapun yang berbeda dari segi suku, agama, dan ras mungkin, tapi tidak ada keyakinan ataupun kesadaran diri bahwa ya kita tetap berteman apapun perbedaannya. Iya, seperti itu. Oke, itu tadi tentang kasus nih. Berarti bahwa memang kita masih sadar ada perbedaan perlakuan nih antara agama mayoritas dan minoritas di kalangan-kalangan yang mungkin tidak terjangkau gitu. Mungkin kalau kita hanya tahu berita utama atau main news-nya kita bisa lihat di televisi, di jejak digital, kita hanya tahu nih, padahal sebenarnya banyak dari kalangan kita pun merasakan gitu. Misal contoh di sekolah ini nih, dia nggak mau nih kalau bertemannya sama agama yang ini, atau nggak mau nih berteman sama suku yang ini karena mayoritasku sukunya atau agamanya yang itu. Oke. Tapi kalau menurut Setiawan sendiri, sebenarnya tahu nggak sih apa itu intoleransi? Sikap intoleransi. Kalau dari yang saya tahu, intoleransi itu kayak sikap tidak toleran gitu terhadap sesama manusia gitu, hanya karena adanya perbedaan baik dari suku, agama, ras maupun bangsa gitu. Seperti yang kasus tadi Setiawan ceritakan nih, mengenai teman Setiawan yang dikucilkan, yang tidak dia mau, mungkin pernah nggak sih dia mau berdoa tapi dilakukan ejekan gitu, kok cara doamu gitu beda apa segala macam, pernah? Pernah. Jadi kan kalau misalnya sehabis
ke sekolah gitu kan, sebelum pulang itu kan biasanya ada kayak persiapan untuk pulang, jadi berdoa gitu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, karena cara doa ada yang berbeda itu kayak beberapa dari teman itu ya sering mandang dia itu secara sinis gitu karena cara doanya itu beda Beda gitu. dengan mayoritas kalian gitu ya. Ya, Tapi setelah kejadian pembulian, bukan pembulian sebenarnya, tapi maksudnya lebih ke intoleransi, kasus intoleransi. Mereka tidak mau, tidak menghargai bahwa ada perbedaan gitu loh. Setelah terjadinya seperti itu, apa masih kan lulus nih sekolah dasar nih, apa masih memang mereka mempertahankan sikap mereka seperti itu, apakah atau udah nih baikan aja bahwa mereka sadar nih gitu. kalau misalnya sesudah sekolah dasar ya, kan lanjut ke SMP gitu kan. Sama sekolahnya. Udah beda sih gitu. Cuman emang terakhir kali pertemuan SD itu kan ya perpisahan gitu kan. Nah, Ya. Tapi di perpisahan itu ya tetap nggak ada kata maaf-maafan gitu, dan dia pun tetap ya lebih ke menyendiri gitu. Berarti ada akibat atau efek dari perlakuan yang tidak menyenangkan itu ya. Iya, benar sekali. Itu dari sisi seperti itu berarti tidak ada niat untuk meminta maaf antara pelaku dan korban juga memang tetap masih dengan hubungan seperti itu. Tapi kalau untuk dari guru, apa tahu tentang permasalahan ini? Guru itu sebenarnya ya pastinya tahu gitu ya kan, karena dari pandangan siswa lain aja kepada dia itu udah beda gitu ya. Cuman sikap guru pun dalam menghadapi teman-teman yang melakukan pengucilan kepada yang minoritas ini pun seperti biasa aja gitu, seolah-olah cuek gitu, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Oke. Kita balik lagi nih ke kasus intoleransi. Sebenarnya Setiawan ini tahu nggak sih kasus-kasus apa aja yang tentang kasus intoleransi di Indonesia ini yang Setiawan tahu? Salah satu yang lumayan sempat booming ya gitu ya. Contoh yang pengeboman di gereja daerah Jakarta itu. Gitu. Itu sih yang saya tahu. Dengan yang mau saya bahas kasus pengeboman nih. Ini kan kita sebenarnya sekedar sharing, tapi kita mau nanya nih. Kan kita ini kan beragam ya, nggak hanya agamanya nggak hanya Islam, Kristen, tapi ada Katolik, Konghucu, ada juga Buddha, Hindu ya. Kita beragam. Tentang kasus tersebut, nggak usah menjadikan satu poros untuk masalah itu pengeboman tapi untuk kasus-kasus intoleransi yang sedang ada ataupun sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi atau yang nanti akan terjadi, apa sikap Setiawan nih? Ya kalau saya sendiri gitu ya sebenarnya balik ke diri sendiri juga gitu kan, bagaimana kesadaran kita gitu dalam menghargai perbedaan itu, karena biar bagaimanapun perbedaan itu indah gitu ya kan, dan kita juga satu Indonesia gitu yang memang notabene berbeda-beda suku, agama, ras juga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk perilaku atau ke kejadian intoleran itu ya balik lagi sih ke diri sendiri gitu, dan bagaimana kita bersosialisasi ke orang-orang gitu tanpa membeda-bedakan satu sama lain gitu. Oke, baik. Berarti kesimpulan dari wawancara kali ini menurut Setiawan itu apa tentang intoleransi sebagai penutup? Baik. Jadi untuk kesimpulannya ya, intoleransi itu kayak sikap tidak toleran maaf saya akan ulangi. Jadi kesimpulan dari wawancara kali ini itu intoleran itu adalah sikap tidak toleran karena adanya perbedaan baik suku, agama maupun ras gitu. Nah, untuk kejadian-kejadian di Indonesia itu untuk intoleran khususnya dalam bidang agama itu cukup banyak ya. Contohnya saja yang sempat booming kemarin itu yaitu pengeboman gereja katedral yang ada di Jakarta gitu. Ya. Selain itu juga untuk antisipasinya itu kalau dari saya sendiri gitu ya itu semua balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya kan. Bagaimana kita sebagai manusia gitu kan, rakyat Indonesia gitu dalam menghargai perbedaan itu gitu. Karena ya biar bagaimanapun Indonesia itu kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu ya kan. Berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu. Ya, terima kasih Setiawan sudah berbagi cerita, sudah mau diwawancara dalam tema intoleransi kali ini. Sebagai penutup kesimpulan saya adalah kita sebagai umat masyarakat ataupun umat beragama yang tinggal di Indonesia
berarti kita menganut paham-paham yang sudah ditetapkan di Indonesia. Yaitu salah satu semboyan kita yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbagai keberagaman, berbagai perbedaan yang sudah lahir nih, yang bahkan sebelum kita lahir pun sudah ada, seharusnya bisa kita lestarikan supaya tidak banyak loh negara-negara yang memiliki perbedaan yang beragam seperti Indonesia dari segi agama, suku, dan ras. Harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia bangga dan kita bisa memperkecil ataupun meminimalisir angka-angka permasalahan tentang intoleransi. Karena kita sebagai umat beragama, kita hidup berdampingan. Mari kita lestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, keberagaman yang ada di Indonesia, supaya semuanya itu bisa bermanfaat satu sama lain, supaya semuanya itu bisa hidup bergandengan satu sama lain. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila selama wawancara ada kesalahan kata baik dari pewawancara maupun narasumber. Saya Adelina NS, terima kasih atas perhatiannya.